Halo semua, selamat datang di Diska Tatak. Saya Bacok, seorang suami dan ayah dari satu orang anak perempuan berusia 29 bulan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas beberapa referensi saya pribadi dalam mempelajari Montessori. Sebagai disclaimer, tentu saja ini merupakan referensi pribadi. Saya bukan seorang pembaca yang unggul, namun saya cukup gemar mendengarkan orang berbicara dan berdiskusi. Jadi, saya tidak akan merekomendasikan buku apapun dalam episode kali ini, tapi bagi kalian yang seperti saya, merupakan tipe auditori, I hope that this episode could give you lots of great references. Seperti yang mungkin teman-teman tahu, saya memulai perjalanan Montessori saya setelah membaca buku The Montessori Toddler karangan Simone Davis. Berangkat dari titik tersebut, saya mulai banyak eksplor sumber yang mengajarkan saya mengenai Montessori. Pada akhirnya, saya sangat banyak belajar dari dua sumber utama, yaitu YouTube dan podcast. Untuk YouTube, satu channel yang selalu saya ikuti yaitu Hapa Family Vlog. Channel ini dijalankan oleh Ashley yang tinggal di Amerika Serikat. Konten yang dia tawarkan awalnya merupakan family vlog mengenai kesehariannya. Namun karena video yang ia buat sangat banyak mengandung substansi Montessori, akhirnya ia membuat satu seri tersendiri yaitu mengenai Montessori at Home. Video mengenai seri ini diupload secara mingguan dan sangat banyak memberikan konten yang detail antara lain mengenai bagaimana cara memulai Montessori, sensitive period, teknis yang detail mengenai lingkungan yang disiapkan, positive discipline, dan lain-lain. Penjelasannya sangat komprehensif dan detail, sehingga kita tidak hanya mendapatkan informasi yang bersifat general, tetapi justru sampai kedalaman yang cukup untuk memahami konsep Montessori itu sendiri, bahkan sampai banyak contoh praktis. Selain itu, menurut saya, vlognya juga sangat menarik karena kita diberikan sangat banyak contoh penerapan Montessori yang langsung dapat kita lihat secara visual. Bagi saya pribadi, hanya tinggal duduk, menonton, dan sambil mendengarkan, sambil santai minum kopi juga bisa, dan ilmu mengalir masuk ke otak saya dengan derasnya. Lalu yang kedua adalah podcast, dan ada beberapa list podcast yang saya dengarkan. Yang pertama adalah Montessori Education by Jesse McCarthy. Pada awalnya, saya tidak tahu perbedaan Montessori Education dan Montessori at Home. Itu mengapa saya pertama kali search mengenai hal ini. Namun, justru dari podcast ini saya mendapatkan sangat banyak gambaran real mengenai kondisi Montessori yang diterapkan di sekolah. Podcast ini juga banyak membicarakan mengenai Montessori di rumah dan sangat banyak mengundang praktisi Montessori yang dapat memberikan insight dan pandangan dari masing-masing orang. Yang saya juga suka adalah perspektif dari Jesse yang selalu kaya dan deskriptif jika menjelaskan sesuatu. Banyak juga pandangan dari sisi edukasi mengapa pendidikan Montessori should be a better option compared to pendidikan yang konvensional. Kedua, The Montessori Notebook by Simone Davis. Podcast ini cukup singkat dan dirangkum dalam satu season yang terdiri dari 12 episode. Pada podcast ini, Simone Davis banyak mengundang juga praktisi Montessori dan edukator dari berbagai penjuru dunia, sehingga ada banyak sekali perspektif baru mengenai real practice dari Montessori. Ketiga, Shelf Help. Podcast ini dijalankan oleh Nicole Kavanagh dan Amy Dorsch. Mendengarkan podcast ini sangat nyaman karena seperti mendengarkan orang yang sedang mengobrol saja. Sama sekali tidak seperti belajar yang mengharuskan kita berpikir keras. Banyak sekali pembahasan mostly mengenai Montessori at Home dan praktik yang kedua orang tersebut telah lakukan setelah bertahun-tahun praktik Montessori. Ada banyak sekali sentuhan dan pandangan personal dari masing-masing orang yang membuat diskusinya hidup dan kaya akan substansi, serta tidak kaku dan juga realistis. Serta telah ada banyak topik yang dibahas sehingga kita bisa dengarkan terlebih dahulu yang kiranya paling relevan dengan kebutuhan kita saat ini. Keempat, Child of the Redwoods by Aubrey Hargest, seorang Montessorian yang juga sekaligus homeschooler. Jadi dalam podcast ini sangat banyak juga perspektif mengenai homeschooling selain Montessori itu sendiri, yang mana sebenarnya cukup relevan dengan kondisi kita saat pandemik ini, di mana anak-anak kita perlu bersekolah dari rumah. Mendengarkan Aubrey berbicara rasanya seperti mendengarkan orang yang sedang storytelling, karena suaranya yang mengalun menyebabkan isi podcast sangat mudah untuk dicerna. Namun tetap dengan substansi yang dalam dan teori yang juga kuat, karena dia banyak mereferensikan dari buku serta penelitian yang memang relevan dengan topik yang dibahas. Dan yang terakhir adalah Unruffled by Janet Lansbury. Bukan membahas dari perspektif Montessori, namun sangat dalam mengenai positive discipline dan respectful parenting. Janet Lansbury juga banyak menawarkan solusi dan praktik, serta banyak menjawab pertanyaan real case dari pendengarnya, sehingga dapat menjadi aplikatif jika terdapat topik yang relevan dengan kita. Sehingga kita seperti mendengar orang berbicara untuk relaksasi sekaligus untuk refleksi diri. Podcast ini juga banyak sekali memberikan perspektif dan pandangan bagaimana kita sebagai orang tua perlu memberikan limit kepada anak, lalu pemahaman untuk menjadi respectful, serta fakta bahwa anak adalah individu yang terpisah dengan kita, bagaimana caranya untuk bisa bersikap kind and firm pada saat yang sama,
serta tetap menjadi bahagia dan mengutamakan self-care sebelum kita membersamai anak-anak kita. Jadi banyak sekali hal yang sangat sejalan dengan metode Montessori itu sendiri. Nah, itu dia yang merupakan sumber-sumber pribadi saya untuk belajar dan memperkaya ilmu mengenai Montessori. Jika teman-teman ingin menyelam lebih dalam ke kolam Montessori, menurut saya sumber-sumber di atas dapat sangat membantu, terutama untuk tim yang lebih suka mendengar daripada membaca. Sekian list saya terkait dengan referensi Montessori bagi tipe auditori. Sampai jumpa pada episode Disket Otak selanjutnya.